Halo warga pribumi dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel ini. Channel yang akan mengupas alur cerita sebuah film yang memiliki rating di atas 5 menurut IMDb. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sebuah film berjudul The Coherence. Film yang dirilis tahun 2013 ini menceritakan tentang fenomena komet yang terbang melintasi bumi. Pada saat komet tersebut terbang melintasi bumi, maka akan terjadi sebuah fenomena pada realitas individu yang ada di bumi. Secara singkat, ketika komet itu terbang melintasi bumi, maka akan terjadi 2 realitas, 3 realitas, bahkan lebih. Yang tentunya hal itu membuat realitas atau individu yang ada di bumi menjadi cemas, bingung, tegang, hingga mengakibatkan asam lambung naik dan memicu terjadinya konflik antara realitas satu dan yang lainnya. Oke, daripada kita ikutan bingung, mending kita langsung lihat saja alur ceritanya. Not much. Cerita diawali oleh seorang wanita bernama M, di mana dia sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat untuk berkumpul bersama para sahabatnya. Dalam perjalanan tersebut, terlihat M sedang menelepon seseorang yang tak lain adalah kekasihnya. Saat sedang asyik menelpon, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Sinyal pada ponselnya tiba-tiba saja hilang, dan kemudian layar pada ponselnya retak begitu saja. Baby? You gotta be kidding me. Hey! How are you guys? Sesampainya di sana, M kemudian menceritakan kepada teman-temannya apa yang baru saja terjadi pada handphonenya. This happened. It cracked. Kemudian, seorang pria bertanya, "Buku garansina ya kene eueuh?" Karena bingung dan poho deui, si Neneng M kemudian ngaleos begitu saja. Do you have the Skype app that I should? Hi, baby. Di saat semua anggota multi-level marketing sudah berkumpul, mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke ruang tengah. Comment. Sebelum cerita berlanjut, lebih baik Ogut perkenalkan dulu satu persatu karakter yang ada pada film tersebut. Ini adalah M, kekasih dari Kevin. Ini Hugh, suami daripada Beth. Ini Lee, istri daripada Mike. Kemudian Lahuri dan yang terakhir Amir. Comment. Sembari menikmati sayur lodeh yang masih hangat, mereka semua bercerita satu sama lain. Yang unik di sini adalah tidak ada satupun dari mereka yang memegang ponselnya masing-masing. Selama bercerita, mereka semua saling mendengar. Tidak ada yang buka WhatsApp, scroll Facebook, stalking IG mantan, apalagi buka aplikasi micet. Because he was standing right there. Pada scene ini, saya belajar yang namanya quality time with my friend. Anjing, gua pakai bahasa Inggris. Cik. Saat tengah asik bercerita, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh kembali terjadi. Ponsel Hug tiba-tiba saja retak. Sama seperti yang dialami oleh ponsel M. What? This is like your phone. Oh my god. That happened to my phone tonight. And I was just... Saat mereka tengah kebingungan, tiba-tiba saja lampu di rumah tersebut mati. Oh shit. Oh my god. Honey. Mereka kemudian menyalakan lilin dan mulai membagi tugas tentang siapa yang akan menjaga lilin dan siapa yang akan menjadi babi ngepet. Di tengah kegelapan, mereka semua dibuat bingung oleh sebuah rumah yang dimana rumah tersebut listriknya tetap menyala. Mereka kemudian pergi keluar dan setibanya di luar, mereka dikejutkan oleh sesuatu pemandangan yang mengagumkan. Wow, look at that. Holy moly. Di dalam rumah, mereka berasumsi bahwa rumah tersebut memiliki sebuah generator atau daya cadang lainnya. Hak lalu memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Ia mengingat pesan dari sang adik bahwa jika terjadi sesuatu, ia harus segera menghubunginya. Hak berharap ia dapat meminjam sebuah ponsel atau alat komunikasi lainnya. Agar yang lain tidak hariwang, Hak mengajak Amir untuk pergi bersamanya.
This one passed over. Singkat cerita, M kemudian menjelaskan bahwa fenomena ini pernah terjadi 100 tahun yang lalu, di mana sebuah komet melintasi negara Siberia dan kemudian komet tersebut meledak tepat di atas negara tersebut, yang mengakibatkan semua tanaman hijau yang ada di sana terbakar. Yeah, but they don't necessarily. Basically, yeah. Dan tiba-tiba saja, 1903. I'll check it. Stay away from pintu rumah itu diketok oleh seseorang dengan sangat keras. Setelah dicek, tidak ada siapapun di luar sana. Kemudian mereka mulai mengkhawatirkan keberadaan Hug dan Amir. Mereka harusnya sudah kembali saat ini. Okay. Alright, this is good. Tak lama kemudian, Hug dan Amir datang. Hug datang dengan sebuah luka dan Amir membawa sebuah kotak. What's the box? That was at the other house. Di tengah kebingungan, mereka tidak mampu menjelaskan apa yang mereka lihat dan temui di luar sana. I heard a noise. You made some kind of sound and then you saw what? Something. You won't tell me what you saw. Mike kemudian membuka kotak itu. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah papan pingpong dan sebuah surat. Surat yang berisi foto mereka dan terdapat sebuah nomor di belakangnya. Mereka kemudian memaksa Hug untuk menjelaskan apa yang dia lihat di luar sana. Dia berkata bahwa keadaan di rumah tersebut sama dengan apa yang ada di rumah mereka. Dan yang mengejutkan adalah yang melihat mereka semua ada di rumah itu. Yang tidak ada hanyalah dia dan Amir. Okay. yourself. No, I did not see myself. No, because you weren't there. I did not. Wait. Hug kemudian memutuskan untuk membuat pesan dan menempelkannya di rumah itu. Think about it. I'm gonna go back over there. Fine, it'll be fine. It'll be fine. No, I mean, if Di saat Hug sedang menulis surat, tiba-tiba seseorang datang menghampiri rumah mereka. There's someone out there. There's someone out there. oh my god, baby. Saat dibuka, mereka melihat sebuah pesan menempel pada pintu. Dan ternyata pesan tersebut sama persis dengan apa yang sedang ditulis oleh Hug. 5 minutes tops. Thanks. These are ones. This is. Di tengah kebingungan, mereka kemudian mencoba menebak apa maksud dari foto dan angka-angka tersebut. Lee. Oldest C, youngest. There's no three. Amir kemudian menemukan bahwa foto miliknya adalah foto yang diambil pada malam tersebut. Itu karena baju yang ia kenakan adalah baju yang baru saja ia beli sore tadi. That's. Yang menarik dalam foto tersebut, Amir terlihat melihat ke arah kamera, yang artinya ketika seseorang memotret dirinya, seharusnya dirinya tahu. Has anyone taken a picture? Figure out what this is. from the door. I wrote this. Merasa ini semua tidak beres, Mike, Lahuri, Kevin, dan M memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Guys, look. That's my house. Sesampainya di sana, mereka malah melihat rumah mereka sendiri. Bentuk dan posisinya sama persis rumah tempat mereka berkumpul. Dirasa ini semua makin menegangkan, mereka kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Saat mereka berjalan menjauhi rumah itu, mereka terkejut karena di sana mereka melihat diri mereka sendiri. Yang membedakan hanyalah warna blue stick yang mereka bawa. That's just nuts. You have. Di tengah kebingungan, Hug kemudian ingat bahwa sang adik yang lulusan Aksema Dharma Budi Bakti pernah belajar perihal komet perkometan ini. Decoherence and Schrodinger's. Both Dalam buku tersebut dijelaskan, pada saat komet mulai masuk melintasi bumi, maka akan terjadi dua realitas yang berbeda. Yang berarti, setiap individu yang ada di bumi akan memiliki kembaran pada disorientasi ruang dan waktu masing-masing. Kembaran itu akan menghilang pada saat komet tersebut menjauh dari bumi. Dan selama komet itu melintasi bumi, mereka harus menyelamatkan diri mereka masing-masing, agar ketika komet tersebut menjauh, mereka tidak menghilang. So there, presumably until the. Until the comet passed.
Di tengah keributan, tiba-tiba saja Amir dan Hak pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa catatan dan kotak di rumah itu. Beth kemudian bertanya kemana Hak dan Amir. Dan di sini mereka menyadari satu hal, bahwa Hak dan Amir yang baru saja masuk rumah tersebut bukanlah Hak dan Amir yang berasal dari rumah tersebut. No, that's. Well, you guys left. Tak lama kemudian, Hak dan Amir kembali. Lee kemudian bertanya, kenapa kalian pergi tiba-tiba? Dan mereka menjawab, loh, aku kan baru balik lagi, Neng. And you left with the book and you left with the pictures and we didn't know where you went. Okay, before we do anything, we have to figure out. Dirasa keadaan semakin tidak terkendali, mereka kemudian memutuskan untuk memberi tanda pada rumah mereka. Dan tanda itu hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di rumah ini. Mereka sepakat untuk menandai foto mereka dengan sebuah angka rahasia di belakangnya. Dan angka tersebut ditentukan oleh sebuah kocokan dadu. Karena hanya Amir yang tidak memiliki foto, maka mereka memutuskan untuk mengambil foto Amir terlebih dahulu. 4. 6. Setelah tanda itu ditentukan, M kemudian merangkum tanda-tanda tersebut pada sebuah catatan. Dan kemudian M mendapati bahwa apa yang mereka lakukan saat ini sudah pernah mereka lakukan pada realitas yang lainnya. Ditambah lagi, Hak yang berada di sini ponselnya tidak rusak atau baik-baik saja. What? Ia kemudian mencoba menanyakan kembali angka-angka rahasia kepada teman-temannya. It's written on the back of your picture. Beth? Hey, Mike, I need to show you something. Here. Dan akhirnya M menemukan fakta bahwa dia, Hak, Kevin, Mike, dan Amir bukanlah penghuni asli dari rumah tersebut. Hanya Beth dan Lee yang benar-benar asli penghuni rumah tersebut. Karena sejak awal mereka berdua tidak pernah meninggalkan rumah ini. Dan fakta ini menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggalkan rumah maka tidak akan pernah kembali ke rumah yang sama. What is this? Dan di ruangan lain, keributan terlihat mulai terjadi tak kala mereka semua mulai menyadari bahwa rekan-rekan yang ada di hadapannya bukan rekan-rekan yang mereka kenal. You okay? Dan di sini M merasa benar-benar sudah putus asa. Dia sudah tidak mengerti lagi apa yang harus dia lakukan. Dark version of us out there somewhere. What if we're the dark? Dengan rasa putus asa, M kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Perlahan ia berjalan menuju kegelapan. Di rumah yang lain, ia melihat dirinya sedang dalam kebingungan. Dan di rumah lainnya, keadaan lebih buruk dari rumah sebelumnya. Ia kemudian melihat ke atas dan mulai menyadari bahwa semua kekacauan ini akan berakhir ketika meteor tersebut pergi melintasi bumi. Ia kemudian melihat sebuah rumah dan terlihat di dalam rumah tersebut keadaan masih baik-baik saja. Kemudian ia merencanakan sesuatu. Ia memecahkan kaca mobil Hak. Dan kemudian ia menyekap M yang ada di sana. Ia gunakan kardigan M yang dia sekap dan kemudian dia masuk ke dalam rumah.
M sudah benar-benar tidak peduli di mana ia berada. Yang terpenting baginya adalah ketika meteor tersebut meninggalkan bumi, dia berada di tempat yang aman. Dan tiba-tiba saja, M yang dia sekap telah sadar dan mulai merangkak masuk ke dalam rumah. Agar rencananya tetap berjalan dengan baik, M kemudian memukul M tersebut hingga pingsan. Dan kemudian ia menaruh M tersebut di dalam bathtub. Ia lalu berjalan ke ruang tengah dan kemudian M kemudian tersadar di pagi hari. Ia merasa keadaan baik-baik saja. Kemudian dia teringat M yang tadi malam dia sekap. Ia mengecek ke kamar mandi dan ternyata M sudah tidak ada. Kemudian M berjalan keluar, memastikan apakah yang dia lakukan semalam benar-benar terjadi. Saat sedang mengumpulkan kesadarannya, tiba-tiba Kevin sang kekasih datang dan berkata, "Entos gugah neng." Kemudian handphone Kevin berbunyi. Itu adalah panggilan masuk dari nomor M. Hello? Dan ternyata itu memang M. Oke, ending dalam film ini memang dirasa menggantung karena tidak dijelaskan di mana M berada dan apa yang terjadi pada realitas yang lainnya. Dan pesan yang dapat diambil dari film ini, jika memang fenomena tersebut benar terjadi adanya, maka ketika meteor tersebut melintasi bumi, lebih baik kita tetap berada di dalam rumah atau stay at home. Apalagi kalian yang punya saudara kembar, pasti nantinya jadi bingung, duh kok nah orang jadi ayah tilu gitu kan. Well, sekian saja review film kali ini. Saya memohon maaf apabila penyampaian dalam review film ini kurang baik atau kurang berkenan di hati pemirsa, karena status saya ini sebetulnya masih magang gitu lah. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan salam es teh manis.